Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan mempresentasikan tugas makalah saya dari Bapak Wadud dengan tema Ekonomi Makro Terbuka, Ekonomi Islam. Jadi ekonomi terbuka biasa disebut dengan perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor ialah suatu sistem ekonomi yang dilakukan dalam kegiatan ekspor, impor pada negara-negara lain di dunia ini. Perekonomian terbuka ini memiliki 4 golongan atau 4 sektor, yaitu pemerintah, rumah tangga, perusahaan, dan juga luar negeri. Ekspor itu dapat diartikan sebagai pengiriman atau penjualan barang pada suatu negara yang dimiliki oleh suatu negara ke luar negeri atau negara lain. Dengan demikian, pengeluaran ini akan masuk ke sektor perusahaan. Dalam artian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa, yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Jadi ekspor itu akan menyebabkan suatu saat nanti akan menyebabkan pendapatan nasional meningkat. Apa sih pengeluaran agregat itu? Pengeluaran agregat itu adalah jumlah pengeluaran barang dan jasa yang mencakup pada pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, pengeluaran konsumsi, dan juga jumlah daya beli yang dilakukan oleh orang luar negeri. Dan impor itu adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian atau dalam suatu negara. Jadi contohnya kayak kita membeli barang dari luar negeri, yaitu namanya impor. Dan apabila ekspor tadi itu pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan pendapatan nasional, dan impor ini sebaliknya pada akhirnya akan menimbulkan penurunan pendapatan nasional. Dan adapun komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka yaitu meliputi 5 jenis pengeluaran. Yang pertama itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan, yaitu untuk menambah sektor perusahaan sehingga akan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau dalam negeri, barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain atas barang buatan dalam negeri atau barang yang ada dalam negeri. Yang kelima itu adalah impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dan apa sih faktor yang menentukan ekspor dan impor? Jadi faktor yang menentukan ekspor itu adalah suatu negara dapat melakukan ekspor suatu barang apabila barang tersebut diperlakukan oleh negara lain dan negara itu tidak dapat menghasilkan barang tersebut, sehingga kita memiliki potensi untuk menjual barang kita ke negara lain seperti itu. Dan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu ketika suatu negara dapat memperjualbelikan barangnya dan dapat bersaing pada pasar luar negeri. Contohnya dalam hal mutu dan harga yang dapat diperjualbelikan dan bersaing pada pasar luar negeri. Dan faktor yang menentukan impor yaitu suatu barang buatan luar negeri yang diimpor juga oleh sektor lain seperti pemerintah dan perusahaan. Dan perusahaan ini mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri karena memang dalam negeri tidak ada barang tersebut, sehingga membeli barang di negara lain. Setelah itu kita akan menuju pada perekonomian 4 sektor dalam Islam. Dalam perspektif Islam terdapat beberapa perbedaan dalam aktivitas ekonomi konvensional. Salah satunya yaitu dalam sistem ekonomi Islam menggunakan parameter falah, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Dan kebahagiaan dunia itu diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan duniawi, sebagai contoh fisik,
atau biologis, intelektual, dan juga material. Sedangkan kebahagiaan akhirat itu diartikan sebagai kenikmatan yang didapat setelah kematian manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk meningkatkan kesejahteraan itu dengan tetap menjaga keimanan, menjaga intelektualitas, kekayaan, dan juga kepemilikan, karena perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidupnya yang abadi. Kemudian, sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan, yaitu berupa upah dan bagi hasil. Memperoleh upah dari hasil kerja dan memperoleh bagi hasil dari investasi. Investasi dapat berupa akad mudharabah atau musyarakah dengan pihak perusahaan. Dan adapun pengeluaran rumah yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah konsumsi, di mana konsumsi ini salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dan pengeluaran lainnya seperti pajak, zakat, infak, dan sodakoh, yang dimana dalam ekonomi konvensional keempat hal ini tidak dimasukkan atau tidak termasuk dalam kategori yang mempengaruhi pendapatan. Adapun sektor perusahaan yang memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang yang diproduksi, yaitu akan melaksanakan ekspor dan impor. Pada masa kenabian atau masa kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Dalam berbagai instrumen, pajak diterapkan atas individu atau jizyah dan pajak khusus muslimin. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak pada keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak mengalami kemerosotan, sehingga seiring dengan kemerosotannya aktivitas ekonomi ini, kewajiban pajak tidak berlaku pada kaum muslimin. Semisal ketika krisis ekonomi terjadi yang menyebabkan warga tersebut jatuh miskin, maka secara otomatis dia tidak akan dikenai pajak atau jizyah ataupun pajak atas seorang muslim. Maka sebaliknya, ia akan mendapatkan santunan dari negara yang biayanya didapat dari muslim yang kaya. Dalam fikih, zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Zakat sendiri bukanlah kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, tetapi zakat mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat nantinya. Dan juga zakat itu dapat membersihkan dari kekikiran dan juga cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Dan zakat itu dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan pada hati mereka. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan dapat kalian tambahkan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.